sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah manajer sebagai pemimpin suatu perusahaan. Jadi pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Ketut Adi Pradama Putra dengan NIM 21011063. Latar belakang. Manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen dalam berbagai jenis organisasi. Istilah manajer dapat dipresentasikan oleh istilah lain seperti presiden, ketua, wakil presiden, wakil ketua, kepala bagian, dan seterusnya. Beberapa keahlian diperlukan agar para manajer dapat menjalankan fungsi manajer dengan baik. Keahlian-keahlian tersebut diantaranya adalah keahlian teknis, keahlian konseptual, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam pengaturan waktu, keahlian dalam jaringan global, serta keahlian dalam teknologi. Rumusan masalah. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama tentang metode penelitian, yang kedua pengertian manajer, yang ketiga fungsi manajer, yang keempat tingkatan manajer, yang kelima manajer perusahaan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Menurut Sugiono, kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data dengan cara mengekspresikan atau mengabarkan data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Definisi konseptual sangat diperlukan untuk membantu peneliti untuk menentukan gaya kepemimpinan yang sedang diterapkan oleh direktur utama. Berikut ini beberapa indikator dari setiap gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Selanjutnya yang kedua, gaya kepemimpinan karismatik. Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya yang keempat, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transformasional mempunyai makna bahwa seorang pemimpin transformasional harus memiliki karisma yang berpengaruh. Selanjutnya, karakter seorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinggi, akan tetapi sekaligus mampu mendorong bahwa untuk mencapai standar tersebut. Yang kedua, gaya kepemimpinan karismatik memiliki versi yang diekspresikan sebagai sebuah tujuan ideal yang lebih baik ke depannya dari mempertahankan keadaan sekarang, dan dapat menjelaskan pentingnya versi yang dipahami oleh orang lain. Pemimpin mengambil suatu risiko pribadi yang tinggi, menciptakan biaya yang tinggi, dan butuh pengorbanan untuk mencapai versi tersebut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Posisi kontrol atas, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dipegang secara bergantian antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi dua arah ditingkatkan. Selanjutnya yang keempat, gaya kepemimpinan transaksional
memiliki perilaku pemimpin yang kurang peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut Molyong 2007, analisis data sebagai proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema seperti yang diserahkan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesi tersebut. Pengertian manajer. Pengertian manajer adalah sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, menggerakkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Pengertian manajer menurut para ahli. Adapun menurut para ahli, pengertian dari manajer adalah sebagai berikut. Menurut James A. F. Stoner, seorang yang melakukan segala perencanaan, proses perorganisasian, pengerahan serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut DRSP Siagian, orang yang memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan untuk mengolah suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tingkatan kerja orang lain. Fungsi manajer untuk bertanggung jawab mengelola perusahaan. Manajer mungkin bertanggung jawab pada sebuah departemen dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dalam beberapa kasus, manajer bertanggung jawab atas keseluruhan bisnis. Berikut fungsi manajer, yaitu perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, memimpin. Yang kelima, pengendalian. Perencanaan. Fungsi ini melibatkan pemetaan dengan tetap bagaimana mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah yang diperlukan ini dikembangkan menjadi sebuah rencana. Ketika rencana sudah ada, manajer dapat mengikutinya untuk mencapai tujuan meningkatkan penjualan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah sebuah rencana dibuat, seorang manajer perlu mengatur tim dan materinya sesuai dengan rencananya, memberikan pekerjaan dan memberikan wewenang adalah dua elemen paling penting dalam pengorganisasian. Yang ketiga, kepegawaian. Setelah seorang manajer memahami kebutuhan daerahnya, dia dapat memutuskan untuk meningkatkan kepegawaiannya dengan merekrut, memilih, melatih, dan mengembangkan karyawan. Selanjutnya yang keempat, memimpin. Seorang manajer perlu melakukan lebih dari sekedar merencanakan, mengatur dan mengatur timnya untuk mencapai tujuan. Yang kelima, pengendalian. Setelah elemen lain berada di tempatnya, fungsi manajer belum selesai. Dia perlu terus memeriksa hasil terhadap tujuan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana daerahnya tetap sesuai rencana. Setelah itu tingkatan manajer.
piramida jumlah karyawan pada sebuah organisasi dengan struktur tradisional berdasarkan tingkatannya. Pada organisasi tradisional mengajar sering dikelompokkan menjadi banyak puncak: manajer tingkat menengah dan manajer lini pertama. Biasanya digunakan dalam bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di bagian puncak. Berikut ini adalah tingkatan manajer. Yang pertama, manajer puncak. Yang pertama, manajemen puncak. Yang kedua, manajemen menengah. Yang ketiga, manajemen lini pertama. Selanjutnya, manajer perusahaan. Manajer perusahaan sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, menggerakkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Berikut 5 fungsi yang membentuk tugas manajer di perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengaturan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, kepemimpinan. Selain tugas di atas, manajer di perusahaan juga punya peran yang cukup beragam, dari menangani karyawan hingga mengurus pekerjaan. Berikut beberapa di antaranya. Mediatur dan penghubung. Yang pertama, mediatur dan penghubung komunikasi. Karena itu, manajer perlu memiliki kemampuan interpersonal yang sangat baik agar dapat berperan menjadi penghubung komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Setiap manajer punya gaya berbeda dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan naluri karena pengalamannya bertahun-tahun, dan ada pula yang harus berdasarkan pada data. Manajer juga mengambil keputusan tentang nasib karyawan di dalam definisinya, sejak perekrutnya hingga penetapan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Seorang manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam definisi yang ia pimpin. Dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antara anggota tim. Selanjutnya, yang keempat, membangun tim yang produktif. Selain kompetensi, sikap dan kepribadian, manajer juga mengetahui keputusan karyawan. Sedangkan keputusan karyawan merupakan kunci produktif perusahaan. Untuk itu, dalam membangun tim yang produktif dibutuhkan banyak yang dapat memberi kepuasan pada anggota timnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi Om.